Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini masih tentang koordinat kartesius. Yang akan kita bahas pada video ini adalah posisi titik terhadap titik acuan. Apakah yang dimaksud dengan posisi relatif? Kata relatif pasti kita sering mendengar. Nah, posisi relatif itu adalah posisi atau letak suatu objek titik terdapat berbeda koordinatnya, tergantung dari titik acuan yang digunakan. Jadi, jika titik acuannya berbeda, otomatis posisi atau letak suatu objek yang lain juga akan berbeda. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, di sini ada bidang kartesius yang terdapat titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik O. Nah, titik O di posisi 0,0 di sini dijadikan sebagai titik acuan. Di sini jadikan sebagai titik acuan. Nah, kita bisa menentukan koordinat titik yang lain, titik A, B, C, D, dan E-nya. Caranya gampang saja, kita anggap saja kita sedang berada di titik O, berdiri di titik O. Nah, kita mau ke A, berarti kita perlu melangkah 1, 2 satuan, 2 langkah ke kiri. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita perlu melangkah 5 langkah ke atas. Berarti koordinat titik A adalah min 2,5. Lalu, misal kita mau ke titik B, kembali ke titik acuan. Mau ke B, 1, 2, 3. Nah, 3 satuan ke kanan. Lalu, 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Maka koordinat titik B adalah 3,4. Titik C, 1 ke kanan. 1, 2 langkah ke atas. Berarti koordinatnya adalah 1,2. Begitu seterusnya untuk titik D dan juga titik E. Caranya sama. Kalau kita tulis dalam tabel jadi seperti ini ya. Nah, posisi titik terhadap titik acuan A, B. Titik acuan A, B artinya selain titik asal tadi ya, selain titik 0,0. Nah, masih dengan bidang kartesius yang sama, dengan titik-titik yang posisinya juga sama. Nah, semula kan titik O dijadikan sebagai titik acuan. Sekarang jika titik C 1,2 dijadikan sebagai titik acuan. Nah, yang awalnya titiknya di sini, titik O sebagai acuan, pindah ke titik C. Nah, karena acuannya pindah, otomatis koordinat kelima titik yang lain, yaitu titik A, B, O, E, dan D, itu juga akan berpindah atau berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, titik A, kalau dari titik C, berarti kita perlu melangkah 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri. Lalu 1, 2, 3. 3 langkah ke atas. Maka koordinatnya adalah min 3,3. Nah, berbeda kan dengan yang tadi? Tadi berapa? Nah, sekarang yang C. Yang B maksudnya. Yang B dari C. 1, 2 langkah ke kanan. Lalu 1, 2 langkah ke atas. Maka koordinatnya adalah 2,2. Nah, lalu yang O. Titik O. Mau melangkah dari C karena titik acuannya C juga. 1 langkah ke kiri. 1, 2 langkah ke bawah. Maka koordinat titik O adalah min 1,2. Kalau dari C titik O ini min 1,2.
Kalau dari A? Kalau dari B? Kalau dari D? Kan berbeda. Nah, makanya dibilang ini adalah posisi relatif, tergantung titik acuannya. Kalau titik acuannya berubah atau berpindah, maka koordinatnya juga berubah. Koordinat titik yang lain juga berubah. Nah, secara umum, titik A yang mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuan O 0,0, lalu titik acuannya dipindah menjadi titik A, B. Maka koordinat titik A yang baru yaitu A aksen, nah, X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B. Ini rumus. Ini rumus bisa digunakan pada titik apa saja, dengan titik acuan juga titik apa saja. Nah, kita ambillah contoh di sini. Apakah sama hasilnya dengan yang pakai metode langkah-langkah seperti ini? Kita cek. Posisi awal titik A itu adalah min 2,5. Posisi awal dengan titik acuannya yang awal tadi yaitu O 0,0. Nah, posisi awalnya adalah min 2,5. Jika posisi titik terhadap titik C, maka titik C-nya kan 1,2. Maka min 2 kurangi 1. 5 kurangi 2. Ditulisnya begini. Nah, min 2 kurangi 1 jadi min 3. 5 kurangi 2 jadi 3. Maka koordinat A-nya adalah min 3,3. Kita coba yang B lagi. B itu koordinat awalnya adalah 3,4. Nah, berarti kalau titik acuannya pindah ke C, jadi 3 kurangi 1, 4 kurangi 2. Nah, 3 kurangi 1, 2, 4 kurangi 2, 2. Maka koordinat titik yang baru adalah 2,2. Koordinat titik B setelah acuannya pindah itu adalah 2,2. Begitu juga selanjutnya, seterusnya. Coba dicek. A, B, O, D, E ini apakah sama dengan di sini? Sama ternyata ya. Nah, karena sama, maka kita boleh menggunakan cara seperti ini. Kita juga boleh menggunakan cara seperti ini. Nah, cara seperti ini itu mudah kalau ada gambarnya seperti ini. Nah, kalau ada gambarnya seperti ini, maka cara ini adalah cara yang paling mudah. Nah, cara ini mudah kalau yang diketahui hanya koordinat titiknya saja, tanpa gambar. Jadi, mau pakai yang ini atau yang ini, itu sama saja, terserah. Lebih mudah yang mana, itu yang dipakai. Begitu saja ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, di sini ada bidang koordinat yang terdapat titik yang menunjukkan toko buku, kampus, apotek, balai kota, dan stasiun. Nah, tentukan koordinat tempat-tempat di samping dengan titik acuan yang diberikan. Posisi apotek dan stasiun dengan titik acuan balai kota. Posisi toko buku dan kampus dengan titik acuan stasiun. Kita kerjakan yang pertama dulu, yang A. Posisi apotek dan stasiun dengan titik acuan balai kota. Berarti kita ada di balai kota. Apotek. Kita mau ke apotek berarti 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan. Lalu 1, 2, 3. 3 langkah ke bawah. Berarti koordinat apotek dari balai kota itu adalah 4,-3. Sekarang yang stasiun. Stasiun ada di sini ya. Kita mau melangkah dari balai kota. 1, 2. 2 langkah ke kiri. Lalu 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke bawah. Maka koordinat stasiun dari balai kota itu adalah min 2, min 4. Begitu. Nah, sekarang lanjut ke posisi toko buku dan kampus dengan titik acuan stasiun.
titik acuannya pindah ke stasiun. Berarti anggaplah kita sekarang berada di stasiun. Mau ke toko buku, coba 1, 2, 2 langkah ke kiri, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah ke atas. Maka koordinat toko buku dari stasiun itu adalah -2,6. Masih dari stasiun kita mau ke kampus. Kita melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke kanan. Kok ini 7 ya? Kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kan kampus bukan apotek ya. 7 langkah ke kanan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 langkah ke atas. Berarti koordinatnya adalah 7,8. Sudah. Begitu saja. Contoh soal berikutnya. Nah, persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A -6,2, B 2,-2, dan C 2,2. Tentukan koordinat titik D pada bidang koordinat. Persegi panjang ya, berarti nanti ketika kita gambar pada koordinat harus berbentuk persegi panjang ya. Jadinya seperti ini. Titik A -6,-2, titik B 2,-2, dan titik C 2,2. Sehingga supaya berbentuk persegi panjang, maka titik D-nya harus ada di sini, yaitu -6,2. Nah, yang kedua, jika titik D sebagai titik acuan, tentukan koordinat titik A, titik B, dan titik C yang baru. Nah, karena titik D-nya yang dijadikan -6,2, maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Titik A-nya tinggal mengurangi aja. Titik A-nya kan tadi -6, -2. Nah, berarti jadi -6 kurangi -6. Lalu 2, ini nih, -2 dikurangi 2. Jadi, -6 kurangi -6 itu sama dengan -6 tambah 6. Jadi 0. -2 kurangi 2 jadi -4. Nah, titik B-nya. Nah, titik B-nya kan 2,-2. Berarti 2 kurangi -6. Tulis di sini. -2 kurangi 2. Tulis di sini. 2 dikurangi -6 sama dengan 2 ditambah 6 jadi 8. -2 kurangi -2 kurangi 2 -4. Jadi koordinat titik B dari titik D itu adalah 8,-4. Titik C begitu juga, sehingga diperoleh titik C aksennya adalah 8,0. Gitu. Sudah, ini saja bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.